berbahaya. Tapi kalau kemudian sudah diatur, ritmenya sudah diatur ini paling. Nah sama Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau bicara zakat, maka kita harus tahu dulu apa yang mau kita lakukan di Candi Sari satu ini. Kalau tidak ada, ya mengalir saja. Mengalir saja. Contoh misalnya, Pak, untuk pagi hari ini kegiatan misalnya, ya, kita butuh soto itu sak mangkok 10.000, berbedanya 2.000, 12.000, tapi hitung aja 1.000, berarti 13.000 ben 50. Hitung, kita bisa hitung. Dan ibu-ibu pinter di situ. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, yuk Bapak dan Bapak-Bapak PCM tentukan dulu berapa dana dakwah yang dibutuhkan sampai akhir tahun 2025. Itulah target yang harus kita penuhi. Nah kalau sudah ada target seperti itu, zakat digerakkan mudah. Kenapa Bapak-Ibu sekalian? Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan meninggalkan kita dua hal. Satu, sesuatu yang berpikir tentang masa depan. Satu, memelihara budaya yang sudah baik. Dua, memelihara budaya yang sudah baik di masa lalu. Berpikir ke masa depan. Pak Bu, panjenengan besok betul Jumatan di sini pakai bahasa apa? Bahasa Arab, nama bahasa Indonesia. Kapan mulai khutbah di Indonesia dengan bahasa Indonesia? Kapan? Jangan Kiai Dahlan. Dan itu hanya dilakukan di Masjid Keraton. Sehingga, itu tadi bid'ah ini. Nek khutbah di donga, khutbah di nang masjid, semua isinya doa harus dengan bahasa Arab. Kiai Dahlan tidak. Dan sekarang ini masjid mana yang masih menggunakan bahasa Arab full untuk khutbahnya? Nah, itu satu, dua kali gitu ada. Nah, tiga, mes. Nah, masjid lainnya berarti masjid lainnya sudah Muhammadiyah semua. Kenapa? Karena Kiai Dahlan itu mengajarkan itu. Itu ke depan sekarang. Satu. Yang kedua, di mana kota di Indonesia yang kemarin ketika Idul Fitri tidak ada sholat Id di lapangan? Semua kota ada, bahkan semua cabang ada. Artinya bagus sekali. Ini ajaran-ajaran model, pelajaran Muhammadiyah yang diajarkan oleh Kiai Dahlan sudah merasuk di semuanya, melampaui zamannya pemikirannya. Sama Bapak Ibu sekalian, Lajismu Kota Semarang itu tahun kemarin menghimpun 13,4 miliar. Yang sewu. Nah, las sebelah kita, las teman kita berapa? Hanya ratusan juta Bapak Ibu sekalian. Hanya ratusan juta. Kenapa? Karena mereka masih menggunakan pola lama. Nah, zakat tak bayar kene nggon kiai dicatat kurang boten. Sehingga tidak terkodifikasi, tidak tercatat. Nah, kita bukan hanya dicatat Bapak Ibu sekalian. Dana yang terkumpul di Lajismu itu setahun minimal diaudit 2 kali. Satu oleh LPPK, auditornya Muhammadiyah, yang kedua oleh KAP, Kantor Akuntan Publik. Jadi sebelum saya ajukan ke KAP pasti sudah diperiksa dulu oleh internal. Jadi ini kurang-kurangnya itu sudah dikoreksi di internal dulu. Oh ini kok kurang, tanda buktinya di mas. Oh ternyata masih keselip Pak, masih di map. Dan alhamdulillah ini sudah tahun kelima ketika kami kelola dengan predikat WTP.
se-Jawa Tengah. Nah, artinya apa? Ini mengelola zakat dengan teradministrasi baik, dengan pertanggungjawaban yang baik, itu dimulai oleh Kiai Dahlan. Sama dengan membuat sekolah-sekolah modern. Saya itu iri Candi Sari ini, karena komplit. SD-nya wonten pinten 2, TK-nya wonten pinten itu 6, 6, TK-nya 6, SD-nya 2, SMP 1, SMK 1, komplit lah. Banyumanik itu lagi nomor-nomor loh. PAUD sama TK, TK-nya hanya 3. SD desa lokal, durung duwe guru, durung duwe siswa, ada lokalnya saja. Yang lain-lainnya nggak ada. Yang lain-lainnya nggak ada, belum ada. Rumah sakit, nah, rumah sakit ada 3 sebentar lagi, tapi bukan rumah sakit Muhammadiyah. Ya, Banyumanik 1, 2, Hermina, dan sebentar lagi Siloam. Makanya saya tak solamati terus, saya kalau kita transmat ini sudah di rumah sakit Muhammadiyah. Karena transmat sudah ya, sudah mau tutup. Nah, sesuatu di wakaf Muhammadiyah di rumah sakit. Ini loh Pak Ketua. Jadi kalau kita berpikir tentang zakat, kita harus tahu dulu apa yang mau kita capai, apa yang mau kita lakukan. Baru kemudian kita atur jalannya. Yesmu Candi Sari 1 alhamdulillah sekarang sudah berdiri, termasuk yang baru berdiri. Karena mas, lah kok nek tak kumpul kene nggon Yesmu, kok nek mau kegiatan piye mas? Itu pertanyaan yang klasik di mana-mana dilakukan. Padahal kita sudah sampaikan, mas butuh biayanya piro? Kegiatannya semene ya. Lagi besok mentok biayanya selama wes. Duit iki sik ra apa-apa, sesuk sampean kumpulke leboke ning kasku. Jadi kita berputar terus. Boleh bisa. Apalagi kalau kemudian kita kumpulkan dan kita catat di kita. Itu kita freeze, kita sudah kita bentuk folder untuk penyimpanan. Kalau ini Candi Sari 1, dana Candi Sari 1 masih berapa, dana Tembalang 1 masih berapa, saya selalu begitu. Loh ini kok belum masih banyak banget, kenapa? Kemarin nggak ada pentasarupan besar Pak, bulan depan harus dibuat pentasarupan agar tidak tersimpan, bahkan sampai 1 tahun. Jangan. Maka kemudian setiap bulan kemarin rapat dengan saya, karena bulan ini mau melakukan apa? Kemarin fokus. Nah, saya korban. Target korban berapa mas? 4 sapi. 4 sapi. Wah, sedikit banget 4 sapi. Kudune 40. Mau sak kecamatan kok. 40 sapi harusnya. Kenapa? Karena Banyumanik 1 titik aja 14 sapi targetnya. Masjid Al-Hikmah 1 titik 14 sapi. Nah, Candi Sari 1 ngomongnya berdua-berdua kabeh. Masjidnya banyak Pak. Gitu. Kok semua harus melalui rekening daerah? Iya, karena kalau tidak masuk ke rekening daerah, sekali lagi, kalau tidak masuk di rekening daerah tidak teraudit. Jadi dana Muhammadiyah yang katanya besar apa besar Muhammadiyah? Itu yang bisa diaudit oleh AKP hanya yang masuk di rekening daerah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, tahun lalu dana yang tercatat untuk korban itu 6,5 miliar.
Tapi yang berani saya pertanggungjawabkan karena masuk di rekening saya itu hanya 4,3 miliar. Dari 4 miliar ke 4,3 miliar, Pak. Jadi yang kemudian tidak tercatat di saya banyak banget. Padahal itu, Bu, kalau tercatat luar biasa. Oh, ternyata Mama Diaki benar. Nah, ini seiring dengan yang kedua. Tadi dia jalan menyampaikan jauh ke depan, jauh khotbah nganggo bahasa Indonesia. So, wong sholat itu kabeh nang lapangan. So, sekolah ini nganggo bangku, nganggo kursi. Jauh, ratusan tahun ke depan itu terrealisasi. Dan itulah Indonesia saat ini. Yang kedua, budaya yang dipelihara apa? Nyah, nyoh, wah, weh, lomo. Tadi disampaikan, neng gonku ki nek ana apa? Mantu pesta, ana wong kesusahan ya mangan-mangan. Itu menunjukkan budaya lomo sebetulnya. Budaya lomo. Hanya kemudian yang diretas oleh Kiai Dahlan apa? Lomone ki ya sak madya. Kowe ndekne apa? Ekno. Aja lomone aku nyiapke, aku isin nek ra iso nyiapke, maka utang. Jadi kemudian menumpuk. Itu yang enggak boleh. Nek duwe nyanyok enggak masalah. Undang tanggane apa mangan-mangan undang tanggane monggo asal duwe. Tidak membebani, tidak menambah derita. Jangan sampai kemudian sudah kehilangan keluarga, tapi kita masih menderita. Nah itu, Pak. Satu. Jadi kalau kita mau menggerakkan zakat, itu selalu berpikir mulai dari yang akhir apa yang mau dilakukan. Contoh misalnya, Pak Bu, sekarang sekolah di Candisari 1 yang agak mohon maaf Kembang Kepis sekolah putih. Sekolah apa? SD, SMP, apa SMK nih? SD. SD-nya agak Kembang Kepis, terutama karena sekolah gratis nih, Pak. Nah itu saat kota Semarang persiapannya ratusan juta tiap bulan gara-gara sekolah gratis. Maka kita sedang berusaha agar sekolah gratis itu untuk sekolah negeri saja, yang swasta tetap karena untuk operasional ditanggung oleh swasta sendiri. Ini sekolah lagi Kembang Kepis. Nah, maka kita harus punya treatment, punya cara untuk mengolah bagaimana agar sekolah ini menjadi sekolah surplus. Tadi saya dengan Pak Sarmadi bisik-bisik, Pak, nang kota Semarang ini SD unggulan nomor 1 mana sih? Disampaikan SD Mapan, SD Muhammadiyah 8 Pedurungan, unggulan nasional. Boten, mohon pedak sasi ini sampai aku kok unggul. Utangnya agak. Artinya kita belum bisa bersaing dengan sekolah manapun di Semarang. Saya menyampaikan, satu saja kita fokus membuat sekolah unggul. Mohon maaf, saya dipikir aja ke Indonesia, saya dipikir tempat parkir sih. Kenapa? Karena kita menyiapkan untuk anak-anak yang mampu untuk sekolah di situ. Terus sekarang SD ini tetap ada porsi di mana kita berbagi dengan mereka. Gratis gak apa-apa, malah kudu gitu. Nah, tapi tetap harus ada satu sekolah yang itu menjadi sekolah yang memang betul-betul tidak memberatkan, bahkan menghasilkan untuk biaya dakwah kita. Satu saja. Dengan PDR kami sudah matur. Monggo Pak, buat satu aja, satu SD, satu SMP, satu SLA. Diunggulkan, dibuat menjadi sekolah unggul. Ya mohon maaf, kalau di kota Semarang itu ada mulai dari Nasima, mulai dari Al-Azhar, kemudian ada Al-Azhar, ada Hidayatullah, kemudian ada yang lain-lainnya. Kenapa kita nggak bisa? Muhammadiyah kaya kok. Hanya kita belum tahu bagaimana cara untuk mengambil kekayaan itu. Ini SD. Kalau SD udah SD sebelah ini, Pak,
Niki SD-nya hidup cekat mati tak mau, malah ditutup nganggo brandingnya luar biasa, brandingnya BRT, gitu. Nah, brandingnya apa di branding BRT? Wah, berarti napa? Kudune neng BRT OKI tulisan SD Muhammadiyah Candisari itu. Nah, kalau tenan sing kono kok. Nah, biar Muhammadiyah Candisari satu di branding kemana-mana. Nah, bukan SD Semesta yang ada di branding itu, tapi SD Candisari 1. Kenapa? Karena haltenya sudah menutupi akses pandang kita. Nah, ini mau di branding, nah, ini mau ditingkatkan, ini mau di scale up. Nah, SD kita, ayo caranya bagaimana? Nah, baru kita gerakan. Dan cara gerakannya apa? Nggak bisa kalau satu-satu. Wes kuate, sak mampune, sak regane, tekone kono nyumbang, klutik Pak, 2.000, 3.000. Tapi kalau kemudian kita buat satu gerakan untuk gerakan zakat, infak dan sedekah, apalagi kalau sudah dengan gerakan lelang sedekah namanya Pak, itu luar biasa. Gerakan zakat pasti ya. Kita bayar zakat sudah ke layismu untuk kemudian untuk pengembangan itu ya. Gerakan infak kita bayar zakat sudah ke situ. Gerakan sedekah juga ke situ. Hanya yang belum kita biasakan gerakan untuk lelang sedekah. Lelang sedekah itu begini, atau lelang zakat. Mas, saya paling bisa bayar zakat 20 juta. Tapi tahun ini saya akan masukkan zakat ke layismu 300 juta. Caranya pilih. Saya ngajak yang lainnya untuk kemudian bayar di layismu. Ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya buka. Ini yang kami lakukan di Banyumanik. Ada lelang sedekah. Banyumanik Ramadan kemarin target, Mas, satu ambulan berapa? 400 juta. Ya. Kumpulkan berapa orang? Kita kumpulkan, buka bersama, kita sampaikan bahwa kita mau punya apa, pengen punya ambulan nih, berapa harganya? Oke, harganya 300 juta. Nah, dari yang ada di sini terkumpul berapa? Hanya 50 juta yang kumpul itu. Tapi kemudian sekarang ini tidak kurangnya tidak terlalu banyak. Jadi yang ada di ini, Mas, aku sepatu DP 5 juta, tapi aku bisa mengumpulkan sesok 15 juta. Berapa bulan Pak? 3 bulan. 3 bulan bersedia untuk mengumpulkan sedekah dari orang-orang di sekitarnya. Hanya apa? Hanya memberikan nomor kontaknya Pak. Nggak mengumpulkan sendiri. Kenapa? Kami kemudian sudah kumpulkan teman-teman layis. Wes, kita kayak nomor kontak Pak, apa nomor kontak Pak? Kontaknya sisa belum pakai sendirian. Enak kan? Ini yang dilakukan di Banyumanik. Sehingga alhamdulillah ini sudah kemarin Mas kayak kumpul 200 semene itu mobil second. Aku rak belum dan numpak ambulan ke mobil second. Oh, aku pengennya ambulan Alfa kan. Paling tidak apa? Orang merasakan naik mobil mewah yang orang Uruguay yang Madinah kan lumayan kan? Dan itu khusus untuk doa Pak. Saya tidak punya satu mobil apa khusus untuk doa Pak. Nah, pimpinan mobil apa itu biasa. Tapi doa Pak, paling ramai. Murid minta tahu. Nah, nantinya lupa. Kalau senang isi dia lah kabarnya. Terus nanti saya senang. Nah, jadi gerakan ini yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita sudah menentukan tujuannya, Pak, kita mau ke Jakarta. Oke, naik Jakarta, AED butuh mampir mangan yang di. Nah, dan kita tentukan. Ini sebagainya. Nah, mau yang sudah buat AED mampir ya. Nah, iya, Mas, yang sudah buat. Nah, apa namanya? 4 getong misalnya. Nah, nanti di mana lagi? Nah, oh di Cikampek misalnya. Ini sudah kita tentukan. Titiknya sudah kita tentukan, apa yang mau kita makan sudah kita tentukan. Sama Bapak Ibu sekalian, kalau PCM ini sudah punya target, sudah punya rencana,
Maka bagaimana cara untuk menyampaikannya, bagaimana cara untuk membiayai, mengumpulkan, siapa yang mengumpulkan, apa saja alat-alat untuk mengumpulkan, itu bisa kita pikirkan. Jadi kalau apa yang mau dilakukan, monggo pimpinan, tapi bagaimana untuk melakukan, itu kita. Pak Bu Nyon Sewu, siapa yang tahun kemarin atau tahun tahun 2024 kemarin bayar zakat ke Layismu? Coba bayar zakat, bukan zakat fitrah, zakat mal ke Layismu. Coba, ayo. Nah, Pak, ternyata betul-betul muzaki ya Pak. Candi satu nggak ada muzakinya. Gak tak takoni sapa sing bayar zakat yang Layis murah apa ini. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita tahu Nyun Sewu Pak, Candi Sari satu di sini guru. Lah guru ki yang Muhammadiyah. Piro sampean ngerti toh Pak? Ya, maka kemudian gerakan di masing-masing titik kumpul panjenengan di titik-titik au untuk bisa menghimpun zakat, infak, dan sedekah. Pak, sekolah nggak boleh menghimpun. Jangan sekolah yang menghimpun, pakai bendera Layismu. Kwitansinya apa? Kwitansinya Layismu. Terus dana ini kalau mau digunakan untuk sekolah, itu kembalikan ke sekolah. Ini kami lakukan, kami berikan advice waktu itu teman-teman Riau, Pekanbaru, ketika SD-nya didatangi LSM karena narik infak pendidikan. Infak pendidikan ini dilaporkan pungli. Maka Mas, biasanya gampang kasih kwitansi Layismu beres Pak. Kwitansi itu Layismu, iya, di freeze. Ini dana SD Candi Sari 1, ini dana SMK, ini dana untuk apa? Untuk kegiatan. Biaya pendidikannya sudah ada, tapi ini untuk kegiatan lain-lainnya, untuk pengembangan. Guru-gurunya beda dong. Dagang sidik nanti ya. Kenapa? Karena fokus di pendidikan kita hanya untuk beasiswa, bakti guru, dan safe house school. Gue sekolahnya, gue gurune, dan untuk siswanya. Nah, sehingga Pak guru ini gajinya pun tambah, tapi yo media belajar itu diganti. Liane wis nganggo TV, cek nganggo papan tulis itu nganggo kapur, nggak mungkin. Lainnya sudah pakai multimedia, kita masih menggunakan model mencongak. Bisa, tapi terlalu jauh dari peradaban kita. Jadi setelah kita tentukan apa yang mau dilakukan, baru kita organize cara mengumpulkannya. Dan yang paling penting untuk mengumpulkan itu dengan gerakan jamaah. Gerakan dakwah, gerakan jamaah niku mboten mung di kegiatan dakwah, tapi di kegiatan zakat seperti ini juga harus kita lakukan. Ayo kabeh ini kita bergerak bareng-bareng. Muhammadiyah terkenal wahweh, itu sudah dari dulu. Tapi diorganisasi dengan baik itu baru dimulai tahun 2012. Ya. 2012. Nah, secara nasional. Sehingga sekarang yang diinginkan Pak Haidar sama Pak Mukti nggak muluk-muluk. Ini dana Muhammadiyah dari warga Muhammadiyah atau dari kegiatan-kegiatan yang ada itu terkumpul dan kelihatan angkanya dan digunakan sebesar-besarnya untuk dakwah Muhammadiyah. Itu toh. Itu maka kemudian di mana-mana dibangun Layismu, dan itu namanya Layismu, bukan yang lain. Sehingga yang diberikan tugas untuk menghimpun dana zakat, infak, sedekah, menghimpun, ya, mengelola dan mentasarufkan, ya, itu hanya Layismu. Terus, nek wis tasaruf, sapa sing melakukan Mas?
Kalau sudah ditasarufkan secara syar'i sudah ditentukan, oke, ini untuk fakir sekian, untuk miskin sekian, untuk gharib sekian, untuk sabilillah sekian, untuk mu'alaf sekian, baru kita kontak majelis lembaga urtum. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau Lajis ini kemudian menghimpun majelis lembaga urtum dan pimpinan, itulah yang melakukan pentasarufan. Bapak Ibu sekalian, ketika ada penyerahan beasiswa, saya selalu menyampaikan, Mas Dikdas, monggo sampean sing menyalurkan. Nopo? Duite wis tak cepaki karena sampean sing duwe siswa, sampean sing duwe guru, sampean sing menyalurkan. Harusnya Pak Bu, harusnya ambulan layismu itu dikelola oleh MPKU atau MPS, tapi sampai sekarang belum ada. Kita biayai Pak, operasional kita biayai, gratis Pak, insya Allah. Tapi sampai sekarang saya kontak belum jaga. Apalagi ekonomi, Pak, ini ada bantuan UMKM. Terus yang menyerahkan sopo? Pak Alwi yang menyerahkan karena Pak Alwi ketua PB Layusmu. Nggak penting. Yang menyerahkan nanti LPUMKM atau Majelis Ekonomi. Saya mau coba aja. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah, tahun 2025 ini konsep sinergi dan kolaborasi yang kita gagas 2 tahun lalu ketika turba pertama Ramadan PDM itu sekarang sudah dilakukan, kecuali di Tembalang 2, Candisari 1, Semarang Utara, Semarang Timur, Semarang Tengah. Nah, Ketua Semarang Tengah tadi. Nah, itu belum. Kenapa? Karena waktu itu SK pendirian Layismunya belum turun. Nah sekarang sudah, sehingga RAB-nya monggo dibuat. Pak Sarmadi, Pak Ketua, monggo dibuat RAB-nya. Teman-teman nanti kita guidance bareng-bareng. Kenapa? Ada 58 mata program dakwah yang bisa kita tentukan dananya berapa. Nah sudah, tinggal mengganggu Layismu. Mas, bulan ini PCM butuh dana sekian untuk dakwah. Boleh nanti. Nah nanti kita guidance cara-caranya. Cara-caranya kita guidance. Ngumpulnya gampang Pak, wong semuanya ada. Kuncinya apa? Satu, data jelas ada. Muhammadiyah atau cek di bawah garis kemiskinan, insya Allah. Semua secara ekonomi pasti, paling tidak lah pas garis miskin atau di atasnya lah. Dan di bawahnya nggak ada, gitu. Nah jadi datanya ini sangat kabeh. Tinggal yang kedua, rumusnya kan min amwalihim shadaqatan. Ambil. Maka kalau Layismu pengennya buat kantor besar dengan ruangan ber-AC, kemudian duduk di belakang meja, tidak lulus jadi amil Layismu. Jadi amil Layismu itu adalah keluar karena ayatnya ambillah dari harta-harta mereka, sedekah atau zakat mereka. Ambillah. Satu. Yang kedua, nah, rumusnya mengambil. Yang kedua, ini Bapak Ibu sekalian, aku kuis bayar zakat seprono sprene kok adikku saya gerangsang apa ya? Karena haknya tidak diambil oleh muzaki. Apa? Maka doakanlah mereka, karena doamu itulah yang menjadi penyejuk hati mereka. Tugas amil, satu ambil, yang kedua doa. Nah ini yang kedua ini yang kadang-kadang kurang dilakukan. Kenapa? Tapi mau aku kalau amilnya ini tidak kecelang kok Mas. Dia ngomong gitu. Nah kecelang gue satu dengan ini kecelang kok Mas. Tidak. Dengan kecelang pun panjenengan serahkan. Mas ini kecelangku. Yuk dibuka, tutup. Habis itu kasih kwitansi. Setelah dikasih kwitansi,
Napa? Nek sampai panjenengan tidak dikasih doa, nah laporkan ke kita. Kenapa? SOP-nya, Pak, monggo ditandatangani kwitansinya, leres nih Pak. Nah, dana yang dikeceleng itu misalnya 500.000, ini kwitansinya harus 500.000, Pak. Dana sudah saya terima, hak panjenengan akan saya berikan. Nah, mohon waktu sedikit untuk berdoa. Pak, nyun sewu, mumpung ini doane, insya Allah makbul, wonten titipan doa apa wonten. Yo Mas, ben daganganku tambah laris, boleh nggak? Boleh. Mohon maaf. Pertama kali saya lakukan itu mohon maaf, Kiai Tafsir kaget. Loh gini toh Mas, loh ini tugasnya apa saat ini ya? Maka Pak Tafsir nggak pernah sekarang bayar zakat dititipkan Mbak Isna. Nggak pernah ditransfer. Mas, aku mengiyakan. Ini Pak Pulau Tenggo, pasti saya begitu. Karena bawa cash. Mas aku bayar zakat. Ngomong. Padahal ditransfer ya bisa. Leboknya SB ya bisa. Tapi Pak Tafsir bawa sendiri. Kenapa? Karena ada doa. Tim saya, staff saya dulu waktu itu, masa saya doa kiai, orang betul jurusannya amil. Maka yang kedua ini yang kemudian harus kita lakukan oleh amil. Mas, hati-hati jadi amil. Yes. Dunia akhirat urusan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau 4 langkah tadi kita lakukan, kemudian ditutup dengan doa, mau buat berapa aja Pak Kiai, itu gampang. Mau ngumpulkan berapa saja, itu tinggal caranya kita mau tidak, amilnya mau tidak. Maka jangan dicari amil yang tidak lega. Nah perlu Mas, ini lembaga keuangan, Layismu itu lembaga keuangan. Yes. Aku kerja dari amil, siap. Nah, ada SK-nya langsung dari Allah dan ujungnya juga langsung dari Allah. Kenapa? Ya, innama sadaqatul fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Saya ngurus iki lho, itu hak zakat. Itu. Aku kerjanya lagi semua tapi dengan profesional, amanah, transparan. Orang ambil melakukan. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu sekalian, insya Allah panjenengan mau apa saja, mau bagaimana saja bisa kita lakukan. Contoh paling sederhana, panjenengan yang SD, Mas, SD ini lah bocah-bocah paling sangune nggo jajan entek wong sangune paling 5.000 10.000. Nggih, 5.000 10.000. Biasakan dari 5.000 dan 10.000 itu ini gerakan sadar zakat. 2,5%-nya biasakan untuk masukkan di kecereng kelas. Sanggup pinole? Nggih. 10.000 Pak. Ya wis. Berapa kalau 10.000 berarti? 250. Banyak enggak? Enggak. Masukkan ke kecereng. Tapi sak kelas kok. Sesuk mohon maaf. Ana koncone sing mohon maaf. Mas, iku sak kelas sepatune wis elek. Nek kita bantu orang per orang menyinggung perasaan. Tapi dari kelas kemudian, ayo dibuat misalnya game, ayo dibuat, ini ada soal, ayo nanti yang nilainya paling bagus ada dapat hadiah. Guru ini kan pinter-pinter Pak. Dibuat skenario agar yang paling bagus anak yang sepatunya jelek. Sehingga apa kemudian? Wah luar biasa, untuk penghargaan, ayo maju ke depan. Merasa dibantu nggak? Tidak, sehingga nggak nyolok motor Pak. Wes dibantu, nyekelui bantuan, difoto, kon guyu sisa. Berita lahir batin Pak. Berita lahir batin. Maka kita buat sedemikian rupa. Nek perlu pun apa? Saya bilang ke teman-teman, menek moto aja di upload Pak. Wes kasihan wes untuk sembako yang 1.000. Difoto, bila orang sak Semarang sisa itu isi sama ketok-ketok barang itu dengan suasana latarnya aja. Nah itu yang ingin coba kita lakukan di Semarang. Intinya Bapak Ibu sekalian, mulai tahun 2025
ini semua dana yang terkumpul di PDM atau Muhammadiyah Kota Semarang itu kita kelola satu atap di Lanjisme. Termasuk dana PDM itu kan itu duit nomor-nomor pulau seneng loh. Karena keluaran dulu Mas, ini ada dana hibah dari Pemkot, ya Pak, masuk rekening Lanjisme, baru tentu lebu misalnya lebu apa 100 juta, motornya kita 100 juta Pak. Nah, mau kita PDM itu duit dulu. Nggak apa-apa. Tapi paling tidak itu terkodifikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian juga di Candi Sari. Ada dana apapun, baik itu di SD, kecuali SD sudah ada apa SPP dan lain sebagainya, dana pendidikan sudah ada, bos sudah ada. Saya nggak mau ngurus itu. Tapi dana infak sedekah yang masuk di SD, SMP, SMK, mohon maaf kalau misalnya ada forum-forum pengajian, mohon maaf kalau ada musola masjidnya Muhammadiyah, lewatkanlah Lanjismu. Satu, paling tidak ngerti tenang. Oh, sebelum Muhammadiyah sugih tenang. Orang yang ngomong-ngomong. Sumber Muhammadiyah itu bantu ke sana kemari. Yang kedua, dana itu pasti teraudit kalau sudah masuk ke Lanjisme. Itu yang paling. Kenapa? Ini berkaitan dengan kepercayaan. Jadi ormas Muhammadiyah itu bukan ormas yang seperti sedang ramai sekarang ini, tapi kita ormas yang benar-benar berperadaban, berkemajuan. Nonton saya kira, nah udah lebih 5 menit Pak Samadi. Karena saya katakan ini baru awal, ini benar-benar awal. Cara berpikir bagaimana mengelola zakat baru sekarang. Belum gerakan untuk mengumpulkan zakat, belum gerakan sadar zakat. Jadi tahapnya adalah membuka dulu wacana bahwa di Muhammadiyah itu semua dana dakwah dari zakat, infak dan sedekah oleh Pak Haidar dan Pak Mokti melalui instruksi nomor 1 tahun 2016 itu hanya boleh dikelola oleh Lanjisme. Agar apa? Agar teraudit, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada kepentingan pribadi di dalamnya. Yang ada adalah kepentingan dakwah persyarikatan secara umum. Nah, tinggal monggo nanti setelah jamaah semua besok, nek ngono awake dhewe kudu bareng-bareng. Awake dhewe kudu iso berjamaah untuk menghimpun dan kemudian maju ke bareng-bareng dakwah persyarikatan yang ada di Candi Sari satu ini. Bapak Ibu sekalian, untuk menutup, karena saya tadi sudah janji, yuk semua berdiri lagi. Kita tutup dengan sesuatu yang luar biasa. Ya, berdiri semuanya. Kita harus ngantar lambe. Ternyata aku mau meminta pupuk kan orang nggak semangat dulu. Yang saya mau masalah mati. Untuk menutup, maju Pak Bu, karena saya nggak pakai mic. Maju silakan. Monggo maju. Untuk penutup kita harus yakin bahwa diri kita ini sehat. Diri kita sehat, untuk anak penumpang ya Pak. Saya kira boleh ya. Kau mau tuh dia tapi kencennya ya. Motornya juga. Handphone sehat, baik itu sehat fisiknya, sehat keuangannya, sehat pikirannya. Tak langsung kalau kakak kuat. Raisa tuh nambah Raisa kayaknya ya Membangun tekan butuh lantai tak tatai. Sekolah gratis tak tatai. Kalau sehat, sehat pengelolaannya, sehat penghimpunannya, sehat penyalurannya. Nah, sehat, kuat, yang ketiga, insya Allah dari satu akan semakin hebat. 3 kata, sehat, kuat, hebat. Ini jadi kunci. Ya. Nah, sekarang diafirmasi ke diri kita agar PCM Candi Sari 1 sehat,
agar SD, SMP, SMK dan semua kajian dan jamaah yang ada di sini sehat, kita afirmasi menjadi aku sehat. Aku sehat. Nah, aku kuat. Aku kuat. Aku hebat. Aku hebat. Hanya biar kemudian kita bisa melakukan itu dengan semangat. Yuk, tangannya seperti ini. Nah, coba di apa? Nek sing di mana apa lagi? Sing di mana apa? Nah, digesekkan sehingga bunyi Pak. Kan Bu. Maaf, saya pakai tangan ini, jangan tangan ini ucapan belum saya kira. Nah, oke. Nah, tadi apa? Aku sehat. Saya break dengan ini. Latih pikiran kita agar irama gerak kita sesuai dengan irama. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Nah, enak toh? Nah, monggo dengan kata-kata itu saja, tapi dengan penuh tenaga, sehingga ini ada saraf-saraf yang kita pijit, bukan hanya digeserkan. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Lagi. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Lagi. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Agak cepat. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Lagi. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Sekarang tepuk tangan. Aku kuat, aku hebat. Tetap. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Agak cepat. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Cepat lagi. Aku kuat, aku hebat. Lagi. Aku sehat. Tambah kaki. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Tambah kaki. Tambah kaki. Dicoba yang keras sampai agak kering. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Oke, tepuk tangan untuk pasangan semua. Terima kasih. Mohon maaf segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.